Pemerintah Israel tetap memilih bungkam di saat Presiden AS Donald Trump beberapa kali dalam tanda kutip seolah menyingkirkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ya, dalam beberapa momen atau kesempatan, Trump mengabaikan posisi Israel, termasuk saat kunjungannya ke Timur Tengah dan beberapa perundingan dengan pihak lain. Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden AS Donald Trump seperti mengabaikan Israel selama kunjungannya ke Timur Tengah. Ya, Israel adalah negara yang dipastikan tak masuk dalam daftar kunjungan Trump. Absennya Israel dalam agenda perjalanan Trump juga menyoroti dinamika hubungan terbaru antara Washington dan Tel Aviv. Beberapa langkah yang diambil Trump belakangan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pejabat Israel. Keputusan untuk mengabaikan Israel itu juga sebagai penanda meningkatnya fokus pemerintahan AS pada kesepakatan bisnis yang menguntungkan dengan negara-negara Teluk yang kaya, termasuk Qatar. Sementara, Qatar adalah pihak yang dituduh oleh pejabat Israel sebagai negara yang membantu kelompok militan Hamas. Namun, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, membantah anggapan bahwa telah terjadi jarak antara kedua negara. Sebelumnya, keputusan Trump juga cukup mengejutkan Netanyahu dalam perundingannya dengan Iran. Ya, perubahan negosiasi antara Iran dan AS terkait program nuklir Iran merupakan sebuah kejutan bagi Netanyahu. Hanya dalam kurun waktu 3 minggu, AS dan Iran telah mengadakan 3 putaran perundingan yang bertujuan untuk mencegah Teheran membangun senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi. Bahkan, putaran keempat perundingan AS dan Iran akan segera berlangsung di Roma. Netanyahu sendiri menuntut pengayaan nol dan membongkar seluruh infrastruktur nuklir Iran. Sementara Iran mengatakan haknya untuk memperkaya uranium tidak dapat dinegosiasikan. Hal lain yang menjadi perdebatan adalah terkait dengan kapasitas produksi rudal balistik Iran. Washington dan Israel mengatakan Iran harus berhenti membuat rudal. Iran pun membalas dengan mengatakan bahwa Iran memiliki hak untuk membela diri. Israel sebenarnya gelisah mengenai perundingan AS dengan musuh bebuyutannya Iran. Apalagi mengenai keputusan Trump untuk menghentikan pengeboman terhadap Houthi di Yaman. Ya, Trump mengumumkan pada Selasa 6 Mei 2025 bahwa AS dan Houthi mencapai kesepakatan gencatan senjata. Houthi yang bersekutu dengan Iran telah setuju untuk berhenti mengganggu jalur pelayaran penting di Timur Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut, baik AS maupun Houthi tidak akan menargetkan satu sama lain, termasuk kapal-kapal AS di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Namun Houthi menyebut pihaknya akan terus melanjutkan serangan ke Israel. Sementara itu, Kepala Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Mohammed Ali al-Houthi mengatakan penghentian agresi AS terhadap Yaman akan dievaluasi. Selain mendengar kabar perundingan AS dengan Iran dan kesepakatan AS dengan Houthi, pejabat Israel juga dipaksa untuk berdiri dan menyaksikan saat Amerika Serikat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan kelompok militan Palestina Hamas. Ya, Hamas setuju untuk membebaskan Idan Alexander, sandera Amerika terakhir yang masih hidup di Gaza setelah berunding dengan pemerintahan Trump. Pembebasan Alexander itu pun dianggap sebagai isyarat niat baik terhadap pemerintahan Trump. Para militan menyerahkan Alexander kepada Komite Palang Merah Internasional di Gaza pada Senin 12 Mei 2025 malam waktu setempat. Prajurit berusia 21 tahun itu dipindahkan ke militer Israel dan diterbangkan ke sebuah fasilitas di Israel Selatan untuk menjalani tes medis dan untuk bersatu kembali dengan ibunya dan anggota keluarga lainnya.
Namun, negosiasi AS dan Hamas itu tidak melibatkan pejabat Israel. Israel justru memberi sinyal bahwa pihaknya akan terus melakukan serangan di jalur Gaza dan mengerahkan kekuatan penuh untuk menumpas Hamas. Terbaru pada Rabu 14 Mei 2025, Israel juga harus mendengarkan saat Trump mengumumkan diakhirinya sanksi terhadap Suriah. Trump juga menyerukan normalisasi hubungan Israel dengan pemerintahan baru di Damaskus. Bahkan, setelah Trump mengumumkan akan mencabut sanksi terhadap Suriah, ia bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Shar'a di Arab Saudi. Usai pertemuannya dengan al-Shar'a, Trump menyebut bahwa al-Shar'a bersedia untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham, yaitu perjanjian tahun 2020 yang ditengahi AS yang mempertemukan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Perjalanan Trump ke Timur Tengah tanpa berkunjung ke Yerusalem telah memicu keraguan di Israel tentang posisi negara itu dalam prioritas Washington. Trump sendiri telah menepi segala anggapan mengenai pemutusan hubungan dengan Israel. Trump menyebut jika AS memiliki hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah justru menjadi hal yang sangat baik untuk Israel. Sementara Netanyahu sejauh ini belum memberikan komentar apapun. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.